Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan membahas di mana kemarin yang demo katanya ada diinjak-injak dan saya sudah mendapatkan videonya dan kondisinya sekarang seperti apa. Aduh, kasihan guys, nggak ada teman. Kita lihat ya guys. Nih guys ya, dengerin guys. Mbak Widi, aku dirawat. Ini kondisi kamarku kayak begini. Tuh kan, tuh lagi dirawat. Tinggal panggil sama Abah Anis dong. Masa sih? Aku sekarang sendirian, Mbak. Nggak ada orang yang nemenin. Tuh, Oh, makanya lo sok iye lo. Minta sama Abah sana. aku sendiri. Aku sendirian nih, Mbak. Yang ada orang-orang tuh. Mudah-mudahan aku berharap ada kawan-kawan yang datang. Berarti dia berharap ada kawan-kawan yang masuk ke situ lagi guys. Makanya lo, Mbak Rena tim komisa konsumsi TKR PP FPRI korban diinjak polisi. Yang penting mah satu aja ya guys ya, semoga sepatunya Pak Polisi itu nggak rusak, udah gitu aja. Kalau ini mah HTI mah nggak apa-apa guys. Rasain dong. Mudah-mudahan juga nggak ada apa-apa dengan diriku, Mbak. Karena kabarnya yang aku dengar banyak kawan-kawan yang diculikin, Mbak. Apa beda diculik gimana? Semua Diculik, ini mah bukan diculik guys ya. Kalau diculik itu nggak bisa pegang HP, nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Dia bisa. Masa iya diculik-culik ngasih kabar? Kan nggak mungkin. Ada penculik ngasih kabar. Itu kayaknya itu diamankan. Pengen gak rupes. juga aku cepat sehat ya, Mbak ya. Tarwiyah kedua ini. Dongane aku ya, Mbak. Enggak. Doku, Mbak, sing sakit sini, Mbak. Waduh. Punggungku, Mbak. Tuh dipegang gini tuh sakit, Mbak. Ya makanya ibu-ibu tugasnya tuh apa? Masak. Udah masak di dapur ngurusin pekerjaannya, siapanya mempersiapkan segala macam kebutuhan suami. Bukannya demo kayak gitu. Demo buat apa sih? Ini sakit, Mbak. Sakit banget aku, Mbak. Nah kalau sakit bilang ke Anis sana, Nis ini sakit nih, gimana nih, kayak gitu. Paling nanti kamu yang ada dikasih kata-kata, bukan diobatin tapi dinasehatin. Rugi dong. Doain aku ya, Mbak ya. Ya doain supaya tetap di situ sampai 2029. Oh ini guys ya, ini nenek ini sebut kalau Jokowi tidak punya Tuhan. Ini yang sungguh terlalu ini. Ini yang bisa dibilang saya itu udah, aduh, ini yang orang tua harusnya kita hormati, tapi dengan ucapannya itu gak masuk akal. Jadi nggak masuk akalnya gimana? Dia menghakimi seorang manusia dan menuduh tidak mempunyai Tuhan. Sedangkan di Islam itu tidak boleh menginjak-injak, menghina orang
walaupun beda agama, walaupun sampai nggak ada agama sekalipun, karena Islam itu sukanya perdamaian ya guys ya. Ini tapi ini ibu ini nggak masuk guys, nggak masuk. Ibarat kata ini bagusan apa sih ya? Pelacur guys ya, karena identik perempuan pelacur sih ya. Pelacur itu dia memang untuk mempekerjakan, dia itu buka aib nggak pakai kudung. Tapi ibu ini itu pakai kudung, pakai jilbab, tapi mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun punya hati yang busuk. Sedangkan pelacur dia punya aurat yang kebuka kayak gitu, tapi dia punya hati yang bagus untuk menghidupi keluarganya. Itulah kenapa bisa dibilang ya lebih baik pelacur sama ibu ini guys, serius guys. Masya Allah, tobat bu. Anda masuk TV guys, Anda masuk media. Ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Nih, misal Jokowi kasih ibarat apa sih ya, ijazah asli itu difoto, jekret, diseken, disalahgunakan, siapa yang rugi? Mikir. Zaman sekarang guys, foto KTP aja kayak giniin, dijebret, itu bisa disalahgunakan guys. Hati-hati bu, jangan pengen enaknya menangnya sendiri. Saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil. Bawa-bawa Allah lagi, itulah. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Nah, saya nggak diinginkan orang Islam, saya orang Islam bu. Dari nenek moyang saya itu Islam, tapi kami mendukung Pak Jokowi karena ya tahu lah, tanpa banyak kata, tanpa banyak ngomong, bukti nyata. Nggak usah sok menghina pula. Toh dia ciptaan siapa, ibu ciptaan siapa, sama-sama makan nasi bu. Masa iya manusia menghina manusia? Yang menciptakannya saja nggak boleh menghina, nggak dibolehin menghina. Mana sih guys ini? Aduh, ibu-ibu apa ini? ATI memang iya. Mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam dia, tapi itulah mereka beragama Islam. Nasrani, Terlalu banyak Islam di dan yang lainnya, Indonesia. mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Allah, tidak ada yang ditakutinya. Seluruh para tolong Pak, sudah bicara. tolong Pak, tangkap ini orang Pak, tangkap, jangan dikeluarkan lah, tangkap, dihidupin, udah cukup. Yang penting kan nggak menyiksa, biarin saja. Daripada dia dengan omongannya bisa mengakibatkan orang terpengaruh. Di suasana yang tidak terdengar suaranya sudah mengatakan kelakuan kita hari ini dibenarkan oleh konstitusi kita. Jadi kami sebagai rakyat Memecat Kapolri, sedangkan mereka sekarang lagi mendemo Pak Jokowi. Nah, saya jadi bingung ini guys. Lah karepmu ngopo? Aduh, itulah ciri khas pendukung Anies ya guys. Pada sama-sama orang jelas, orang genah. Indonesia yang hari ini memperhatikan pesta demokrasi yang ditontonkan sangat ugal-ugalan. Dari sebelum tanggal 14 Februari sampai hari ini, kami atas nama
sama rakyat Indonesia yang Apalah rakyat Indonesia. Ya kamu aja yang rakyat lah. bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab karena Presiden Jokowi harus menegur ataupun memecat Bapak Kapolri karena anak buahnya telah melakukan. Tuh kan, presiden suruh memecat. Nah, tadi disuruh dimaksulkan, sekarang minta bantuan. Bingung kan? Bukan satu perbuatan yang sangat biadab kepada teman-teman kami. Bu, rakyat yang mana, Bu? Rakyat itu banyak loh, Bu, di Indonesia, Bu. Banyak yang nggak sepaham dengan kamu, dengan omonganmu. Jelas ya, Bu, ya. Yang ugal-ugalan itu bukan Pak Polisi, Bu, tapi pendemo. Iya, Pantas kalau dibinasakan. harus. Ratakan. Ratakan bosku, ratakan. Yang diinjak kepalanya itu, Bu, keluar di sosmed, malah banyak yang komen kalau aku jadi polisinya aku injak itu lehernya ibu itu. Lo bener ini, lihat komen-komennya waktu di upload di TikTok. Responnya bagaimana? Itu respon masyarakat, suara masyarakat, Bu. Jangan membahas nama rakyat. Ya, itu. Paham, Bu, ya? Terus saya heran, Bu. Anda itu demo tujuannya juga melengsarkan Pak Jokowi, ya. Tapi kok meminta Pak Jokowi untuk melengsarkan Kapolri? Bentar. Ini yang bikin saya itu bingung, Bu. Mumet ya bro, saya juga bingung saya. Demo itu untuk melengsarkan Dengerin tuh. gimana sih, Bu? Saya nggak paham betul, Bu. Ya, Bu, udahlah. Sing negowo lah. Terima dengan lapang dada hasil pemilu. Ya, biar rakyat itu aman, nyaman, tentram, dan damai. Iya. Gitu loh. Jadi bisa kerja guys ya, fokus. Boleh duit. Gitu loh. Paham kan, Bu? Biar rakyat itu merasakan kedamaian, ketentraman. Apalagi kota Jakarta, Bu. Aduh, banyaknya demo itu mestinya perjalanan dari tempat kerja nyampe rumah itu paling 30 menit, ini bisa nyampe 2 jam. Ya betul, 3 ya jam. karena demo Kasihan, rapet Bu, ya. dengan rakyat yang di ibu kota, ya mau waras sedikit gitu, nggak sebanyak-banyak, Bu, sedikit. Iya, titik wae waras ya lah. Paham, Bu, ya? Ini yang saya katakan, Nah. saya lebih hormat sama seorang pelacur Ini yang tadi saya bilang ya guys ya. seorang nenek-nenek udah tua bangka memakai hijab tapi hatinya busuk. Saya lebih hormat sama pelacur daripada sama nenek-nenek tua bangka memakai hijab. Kenapa saya lebih hormat sama pelacur? Karena seorang pelacur aja tidak sekotor itu mulutnya, gitu loh. Kenapa? Menghakimi guys, itu mah udah menghakimi guys, nggak punya Tuhan itu Yang masyarakat menghakimi sudah guys. mengenal bahwa Pak Joko Widodo itu anaknya pengusaha mebel bapaknya, dan Pak Joko Widodo itu bertuhan, yaitu agama Islam. Kenapa dikatakan nggak punya Tuhan? Dan bapaknya mantan ajudan Den Aidit. Kenapa fitnahan-fitnahan seperti itu dilontarkan? Kalau memfitnah masalah ijazah, oke lah, memang awalnya tujuannya ingin merusak reputasi Pak Joko Widodo masalah ijazah, oke lah, kita Iya. maklumi. Tapi kalau Pak Jokowi sudah nggak punya Tuhan, Terlalu ya guys. bapaknya mantan ajudan Den Aidit, ini kan sudah keterlaluan, Over. kejam banget fitnahnya. Yang akhirnya saya mengatakan saya lebih hormat kepada seorang pelacur, seorang pezina, Dengerin tuh. daripada saya harus hormat sama yang nenek-nenek sudah tua yang seharusnya kita hormati, memakai hijab tapi sifat dan mulutnya lebih hina, Tendang aja bro, tendang aja ke liang lahat tuh, templung. lebih najis daripada kotor. Udah tinggal menghitung hari Saya dia hormat. guys. Iya kan? Saya lebih baik hormat sama seorang pelacur daripada menghormati nenek-nenek sudah yang seharusnya kita hormati, Rungok, tapi nah. mulutnya busuk.
Ya nggak ada lah rasa hormat itu. Ini kalau bukan Pak Joko Widodo pemimpinnya nggak tahu ini nenek-nenek. Ya bener. Coba kalau Pak Soeharto, aduh, habis lu Bu, habis lu. Makanya saya berdoa semoga Pak Prabowo besok pas posisi menjabat menjadi presiden, sudah dilantik, saya pengen ketegasan seperti Pak Soeharto. Sing rewel sikap hilang, biar aman negeri kita. Karena apa? Rata-rata orang-orang yang rewel itu komunis, HTI ya guys. Mungkin hilang, saya yakin hilang. Keji banget loh. Bukan manusia lagi ini mah sudah. Ini manusia memang wujudnya, tapi hatinya bukanlah manusia. Kalau manusia itu Dalam bisa Bu, memanusiakan dalam orang. jero. Ini kan fitnahnya kejem banget, ya kan? Bahkan lebih baikan seorang pelacur daripada nenek-nenek tersebut. Oke? Ya loh, tuh. Itu lagi udah ditangkap lagi yang semalam keluar-keluar mau bakar KPU. Ya, ditangkap bro. Nanti gimana kalau ditangkap kayak gitu? Nangis loh. Apa? Mau minta sama siapa? Anies. Anies diem aja. Mikir loh. Tuh orangnya guys ya. Kemarin katanya mau bakar KPU. Tuh. Makanya sebelum berbuat itu pikirlah. Terus ini ada statement dari Pak Mahfud. Cerita ataupun Pak Jokowi itu ngerti agama, kata Pak Mahfud MD. Jadi cerita Profesor Mahfud bareng Pak Jokowi saat di luar negeri, bahaya jika Indonesia dipimpin kaum radikal. Profesor Mahfud MD. Tuh. Jadi Pak Mahfud aja itu membeberkan itu selama dia lagi bukan lagi bertarung. Kalau bertarung mah beda guys. Sekarang kalau kita punya teman, kita lagi mau baikan ataupun mau ada maunya, kan otomatis dekat ya guys ya, bagus. Dan dia itu apa sih dulu itu jadi menteri lah ya. Nah itu dengerin guys ini. Kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat tuh. Meskipun sedang kapitalisme. Dengerin tuh. Berkali-kali saya tuh. Sholat. Waktu makan dibatasi jam 12 sampai jam 1 misalnya. Beliau makannya setengah 1 udah selesai. Cari ruangan sendiri, sholat. Di istana juga orang sholat, sholawatan dan sebagainya. Udah banyak. Jadi budaya Islam sudah tumbuh, jangan diganggu dengan radikalisme, takfiri dan sebagainya. Yang menganggap selalu kalau orang Islam yang bukan dia yang berkuasa salah, ini salah. Nah, yang begini-begini nanti kalau berkuasa itu berbahaya tuh. Semua orang nanti dibabat, dilibat berdasar kebutuhan dia. Dengerin ya, Mahfud MD aja bilang tuh, kalau Pak Jokowi itu tahu paham agama. Lah ente yang nggak tahu Pak Jokowi, yang tahunya cuma sekedar film, yang sekedar di YouTube, yang sekedar di TikTok ataupun apa, langsung mempertegas Pak Jokowi nggak punya Tuhan, Pak Jokowi mencela-mencela dan lain sebagainya. Aduh, mikir dong bos, mikir. Ingat, ucapan itu lebih tajam daripada silet guys, ataupun benda apapun. Karena apa? Karena kalau silet sakit, tutup, hilang sakitnya. Tapi kalau ucapan masuk ke hati itu aduh, lara hati banget bos. Oke ya, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.